Di saat keadaan yang memaksa kamu untuk keluar dari zona nyaman, pasti kamu ada perasaan deg-degan, overthinking. Aduh, ini gimana ya? Aku bisa nggak ya? Aku harus bertahan hidup. Karena kamu lagi di mode survive. Kamu harus bertahan, mau nggak mau kamu harus jalanin. Kalau enggak, siapa lagi yang bisa membantu kamu selain diri kamu sendiri? Gak ada orang yang bisa bantu kamu di saat the power of kepepet ya. Aku harus lakukan ini, mau nggak mau aku harus jalanin itu. Tapi sampai malamnya kamu mungkin anxiety, kamu mikir aduh besok gimana ya, aku takut nih, bisa nggak ya aku sih udah jalanin aja, pengen cepet-cepet ini selesai. Bakal ketemu banyak orang baik nggak ya di sana, cuacanya semoga bagus deh mendukung aku selama perjalanan aku ini. Dan banyak banget pikiran-pikiran yang ada di kepala kamu, itu aku udah ngalamin. So di sini aku pengen berbagi pengalaman ketika kamu mencoba untuk keluar dari zona nyaman untuk bertahan hidup. Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Sharing is Caring. Balik lagi di video kali ini. Hai teman-teman, salam kenal, aku Sheila. Kamu bisa subscribe YouTube aku sekarang. Ingat video aku sebelumnya yang tentang journaling, aku kan ada janji tuh di akhir video. Coba deh, nanti aku pengen berusaha membuat video ketika kamu pengen keluar dari zona nyaman. Oke, by the way, kalau misalkan kamu ngedengar suara burung-burung yang berkicau itu abaikan, karena aku syutingnya di pagi hari. Aku syuting jam 9 pagi. Nah, itu ada jam Indonesia dan jam Korea. Di sini aku nggak ada skrip sama sekali, pengen yang ngalir aja, membahas hal yang penting, apalagi di usia kamu yang 20 tahun ke atas, kamu harus bisa berani untuk mencoba hal baru, tantangan baru. Mungkin kamu pernah ngalamin ini. Udahlah yang pasti-pasti aja, jangan coba-cobalah, ngeri tahu. Udah di sini aja, stay di zona nyaman aja. Udah nggak usah macem-macem, kerjain yang pasti-pasti aja. Nah, aku yakin teman-teman pasti relate karena keluarga, orang tua, mereka berpikir kalau ya udah kerja yang pasti-pasti aja, jangan pernah coba-coba belok kanan, belok kiri, mencoba hal baru, mencoba tantangan baru, pasti kamu tuh kayak dilarang sama orang tua karena mereka takut. Tapi aku ini adalah orang yang gak bisa ikutin kemauan dari keluarga. Aku punya jalan dan pilihan aku sendiri yang dimana membawa aku untuk mencoba hal baru. Teman-teman yang punya hasrat dan semangat untuk mencoba hal baru, yang pengen mencoba kesana kesini, ya mungkin kamu relate sama apa yang aku bahas hari ini. Orang sukses itu nggak mungkin mereka stay di zona nyaman. Orang sukses pasti mencoba naik turunnya kehidupan. Jadi kayak roller coaster gitu loh, fase-fase yang dia lewatin. Dari 0 sampai 100. Kan nggak mungkin mulus aja. Pasti mereka ngelewatin batunya lah, jatuh bangunnya, nangis dulu, dihianatin, ditipu, atau sakit hati pengen menyerah. Banyak banget deh pokoknya proses perjuangan seseorang ketika pengen sukses. Nah, saat itu aku kan memang berani aja. Ya udah deh, coba deh. Kita lihat nanti, mau gagal, mau berhasil, ya udah terserah. Aku coba deh. Aku terus praktik itu sampai setahun lebih, dan akhirnya aku terbiasa dengan perasaan gagal berkali-kali. Jadi kalau misalkan ada orang yang berani mencoba hal baru, coba tantangan baru, kamu tidak akan mudah ngedown. Kamu gak akan ngedown ketika gagal. Kamu tuh bukan tipe orang yang ya gagal, ya udah deh nggak ada harapan terus kamu nyerah gitu aja. Beda kalau orang yang suka mencoba hal baru, yang terus pengen belajar. Setiap harinya, setiap bulan, setiap tahun tuh pasti ada aja perkembangan. Dan kamu tipe orang yang pengen growing. Everyday, growth mindset. Jadi kamu nggak membatasi skill kamu. Kamu bisa nyanyi. Misal kamu suka ngedance. Kayak aku nih contoh, aku suka banget sama ngedance. Aku pengen mencoba hal baru sambil nyanyi. Aku belakangan ini di konten aku sering banget dance sambil nyanyi. Ya, coba deh kamu cek Instagram dan TikTok aku. Aku mencoba hal baru. Gimana sih rasanya ngedance sambil nyanyi? Oh begini. Oh, aku sekalian bisa melatih vokal aku. Melatih dance juga stabil, biar suaranya tuh tetap stabil juga. Dance-nya power oke, tapi suara juga stabil. Gimana caranya? Biar nggak ngos-ngosan ya, itu aku belajar. Nah, tinggal kamu juga yang pengen praktek hal baru, yang pengen mencoba belajar hal baru, silahkan. Dan pengalaman aku kali ini, jujur ya, aku nggak pernah pesan Grab mobil loh. Aku pernah pesan Grab motor ya. Ya udah gitu bisa aja. Tapi kali ini aku tuh dipaksa sama keadaan untuk aku pergi sendiri. Biasanya jujur aku pergi minta tolong dianterin orang. Tapi mau sampai kapan aku begitu kan? Ya udah aku coba. Tahu nggak sih? Sebelum hari H aku pergi, jadi aku ada kayak meeting sama orang lah.
ke luar kota, ke Jakarta. Kan aku bukan di Jakarta, aku beda kota gitu. Di saat itu gak ada yang bisa membantu aku selain diri aku sendiri. Ya mungkin aku minta saran dari teman-teman. Gimana sih caranya pesen Grab mobil? Aku tuh takut loh, takut salah alamat, takut supir Grabnya gimana, kan banyak cerita dari orang-orang. Banyak banget pikiran terlintas di kepala aku. Hampir aku pengen membatalkan untuk ketemu meeting sama temen aku di sana. Tapi kalau misalkan aku membatalkan itu, aku nggak dapat pengalaman ya dong. Aku nggak tahu rasanya gimana sih pergi sendirian tanpa ada yang bantu, tanpa ada yang nganterin. Di situ aku mulai tuh ya ngurusin adik aku juga saat itu, dan aku harus bangunin adik aku juga di saat pengen sekolah. Jam 1 pagi aku kebangun dan ngecek, oh masih jam 1 pagi, aku tidur lagi. Gak bisa tidur, susah mikirin. Sampai akhirnya aku kebangun jam 3 pagi. Aku memutuskan untuk bangun jam 3 pagi untuk mempersiapkan diri biar bisa pesan Grab nanti. Se-anxiety itu loh ketika aku mulai terjun sendirian pada saat itu. Setelah mandi, siap-siap, habis sarapan juga aku pergi dan aku mulai memesan Grab. Di situ aku sampai spam 2 teman aku ya. Ini gimana ya stepnya? Bener gak ya? Ini abis klik ini, kita pilih icon yang ini kan? Nah, kok muncul kayak gini ya? Ini tandanya apa? Aku mau bayar pakai OVO, ke supirnya gimana ya? Aku nanya terus ke teman aku. Terus teman aku bilang, gak apa-apa kalau yang itu tandanya kamu udah bayar otomatis. Oke, itu udah bayar otomatis. Aku cobalah jalan, naik. Pas di perjalanan ternyata abangnya minta kartu e-money. Nah, deg-degan dong. Ternyata, dia bisa pakai kartu e-tol atau e-money ya. Apa sih bahasanya, aku bingung. Dan nanti aku bisa gantiin gitu. Aku gantiin dengan cash akhirnya. Nah, selama di dalam perjalanan itu ya, aku di dalam mobil tuh aku benar-benar tertutup banget. Aku pakai masker, aku pakai headset, aku fokus ke HP aku. Tapi ternyata memang Tuhan itu baik ya. Memang hukum alam itu ada guys. Ketika kamu baik, kamu akan dipertemukan dengan orang baik. Ternyata supirnya baik banget. Dia kayak hormat banget sama aku karena aku perempuan ya. Dia juga menghargai aku, dia nanya mau kemana. Tapi bukan modus ya, ini bener-bener orang baik. Dan setelah aku kayak bilang, mau ini, terus dia bilang, sukses ya. Pas nyampe tempatnya, ketika aku udah sampai di lokasi, ternyata aku terlalu cepet. Dan ternyata tempatnya belum dibuka. Dan itu aku udah sampai jam 11 pagi, ternyata dibuka jam 1 siang. Aku nunggu 2 jam untuk masuk ke dalam lokasi, ke tempat itu. Belum nyampe situ cobaannya, ada lagi cobaannya guys. Pokoknya ketika, ini juga kayak lagi dites gitu loh aku. Untuk apakah aku bisa berhasil terus afirmasi positif, terus berprasangka baik, tetap bertahan di saat perut aku udah lapar, di saat aku haus. Gila sih. Aku kalau misalkan menceritakan ini, aku tuh bingung gitu loh, kayak satset gitu loh bahasaku di sini, tapi aku harap kamu masih paham ya sama ceritaku. Oke, lanjut ceritanya. Aku udah sampai di lokasi, ya udah aku keliling-keliling dulu tuh komplek tempatnya. Dan kebetulan masih ketemu sama si supir Grabnya. Neng kok belum, Neng lagi. Dia manggil aku ibu. Ibu kok belum masuk ibu? Enggak, ternyata belum dibuka pak. Iya, nggak apa-apa, saya jalan-jalan aja dulu. Ya udah aku jalan-jalan. Mau jajan, aku pengen jajan minum karena haus banget. Botol minum aku udah habis kan. Ya udah aku menemukan akhirnya taman. Ada taman di sana, aku duduk, aku bisa neduh di bawah pohon. Aku neduh lah di bawah pohon sambil nunggu 2 jam ya di situ, nggak ngapa-ngapain, sampai orang-orang di rumah itu, orang-orang di sekitar ngeliatin aku, kok lama banget nih orang duduk kayak ngapain gitu. Mungkin mereka mikir kayak gitu ya. Banyak anak kecil lewat lah, ada bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek. Aku sampai ngechat temen aku, temenin aku yuk, telepon, tapi mereka pada sibuk. Dan aku harus diem di tempat itu 2 jam. Karena memang aku kan buta banget baca maps ya, aku nggak ngerti Grab juga pada saat itu. Jadi aku tuh ya udah cepetin aja datangnya, biar nggak terlambat. Terlalu cepat, terlalu on time, harus nunggu 2 jam dulu. Astaga, jadi kayak
agak gimana ya, karena nggak ngerti Grab dari awal, jadi aku tuh ya daripada terlambat lebih baik datang kecepatan. Cuma ini terlalu cepat. Setelah aku udah nunggu di situ, tiba-tiba guys, posisinya kan aku lagi outdoor ya, lagi di taman. Tahu nggak apa yang terjadi? Hujan. Mateng nggak tuh? Aku lagi duduk, neduh di bawah pohon. Kalau hujan deras juga pohon nggak bisa melindungi. Aku juga pasti kena hujan kalau di bawah pohon. Aduh ya Tuhan, aku di situ kan mungkin karena aku suka ngajarin teman-teman untuk afirmasi positif ya. Apakah bukti dari manifest aku ini bisa jadi kenyataan, bisa termanifest nih? Dan di situ aku berusaha untuk berbicara yang baik-baik, afirmasi positif, dan aku afirmasinya kayak gini. Dear God, dear universe, please protect me. Aku ngomong itu terus, dear God, dear universe, please protect me. Karena posisinya hujannya tuh belum deras, masih kayak hujan yang rintik kecil lah. Cuma kan aku udah takut ya. Aku mau neduh di mana gitu, nggak ada tempat. Dan ternyata Tuhan baik banget, hujannya langsung reda. Demi ya, aku nggak bohong, hujannya langsung reda ketika aku afirmasi itu. Ya udah aku bisa duduk lagi di situ karena belum basah kena hujan deras ya. Tempat duduk taman itu. Kelilinglah aku cari tempat untuk meneduh. Akhirnya aku nemu tempat buat neduh. Dari tadi kayak aku di situ gitu kan. Ya gitulah. Makanya ketika lagi sendirian, kamu lagi mencoba untuk terjun lapangan ya, kamu jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk melihat-lihat di sekitar. Gara-gara itu juga aku jadi berani ngajak ngobrol tukang es, tukang dagang ya. Pokoknya semua orang aku ajak ngobrol gitu di sana. Jadi jiwa ekstrovert aku nih keluar gitu loh, membara gara-gara mencoba untuk survive. Udah tuh ketika aku dateng, ya udah akhirnya kan aku bertemu dengan teman aku, terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, pulang lagi, dan aku harus mesen Grab lagi. Dan kali ini tukang Grabnya baik juga dia, tapi bedanya karakternya gini, serem aja gitu. Dia pokoknya beliin permen mint untuk nggak mabok lah ya mungkin. Cuma seremnya itu ya, dia tuh bawa mobil ngebut banget di tol. Aku tuh sampai kayak yang tadinya ngantuk, aku jadi nggak ngantuk, aku jadi kayak gitu, ngerasa kayak gini. Ntar kadang dia ngerem, terus jalan lagi, gitu loh. Terus kan hampir tuh kayak di tol kan jalanannya kan kayak terus aja ya. Aku tuh sampai ngeliat ke sekitar, mobil di sampingnya tuh hampir nabrak mobil Grab aku. Tapi ternyata nggak nabrak. Perasaan aku aja mungkin ya, karena dia ngebut. Aku tuh sampai kayak dalam hati, ya Tuhan ini baterai udah mau lobet. Aku lagi di jalan ngebut, kan agak ngeri ya. Yaudah akhirnya aku turun. Aduh itu juga kayak masih ada aja gitu loh cobaannya ketika kamu turun. Nunggu angkot pun lama banget. Gara-gara apa? Banjir. Astaga, berasa bersyukur sih. Aku ternyata berhasil melewati itu. Ternyata ketika aku mencoba hal baru ini, ternyata tidak semenakutkan itu. Apa yang aku pikirkan selama ini dari semalam sampai jam 3 bangun, jam 1 bangun. Ternyata nggak semenakutkan itu, ternyata nggak seseram itu loh. Jadi mungkin ini pembelajaran buat teman-teman ya ketika kamu lagi mencoba untuk keluar dari zona nyaman. It's okay, kamu jangan takut, jangan dengerin orang kalau, ih ngapain sih kamu kayak gitu. Udahlah stay di sini aja, nggak usah coba-coba, nggak usah itu, ngeri loh di luar sana banyak orang jahat. Memang banyak orang jahat sebenarnya di luar sana, tapi yang penting kan kita, kalau kita baik kita juga dapat orang yang baik. Be careful, tetap hati-hati apalagi kamu perempuan ya. Aku juga di sini kan aku cerita aku adalah perempuan. Kamu tetap hati-hati kalau misalkan lagi jalan sendirian atau mau merantau atau pengen kayak keluar negeri sendirian, tetap hati-hati. Dan menurut aku gini loh, kamu harus stay, vibrasi kamu harus stay di atas untuk tetap optimis. Jadi kayak setiap kamu terjun, kamu kayak seru nih, asik nih. Kamu harus punya mindset kayak gitu. Jangan kayak, aduh, gak tahu deh, cuma aku doang atau teman-teman yang lain nih. Kalau misalkan ada ketakutan, pasti kamu kayak, mana sih nih lama, aduh takut nih. Terus orang-orangnya gimana ya? Banyak pikiran yang ada di kepala kamu. So teman-teman, jadi itu cerita aku gimana rasanya keluar dari zona nyaman ketika terjun sendirian, gak ada orang yang bisa membantu kamu selain diri kamu sendiri. Dan kalau misalkan teman-teman ada cerita
tentang ini ya, yang berhubungan dengan ini, kamu boleh sharing, komen di bawah sini, nanti aku baca. Dan aku harap cerita aku ini bisa mendapat gambaran untuk kamu yang mungkin bisa termotivasi buat teman-teman yang takut untuk mencoba hal baru. That's okay. Selagi itu cocok ya, sesuai dengan passion kamu, ya kamu coba aja gitu. Jangan pernah mikir takut gagal, karena ya kalau kamu udah mencoba banyak hal, kamu kayak semangat ngejalaninnya gitu, nggak ngeluh kayak kenapa sih ini nggak berhasil, kamu tuh jadi biasa aja kalau sama yang namanya kegagalan. Ya ampun, gagal berkali-kali ya udah gitu loh. Yang penting kan kamu udah mencoba, daripada kamu nggak pernah mencoba, makin nyesel. Kamu membuang waktu di usia muda untuk tidak melakukan itu. Menurut aku lebih nyeselnya tuh kayak ya waktu nggak bisa diputar kembali, waktu nggak bisa diundur ke belakang. Kita tetap jalanin terus, waktu terus berjalan ke depan. Usia terus bertambah, waktu terus berjalan ke depan. Selagi ada kesempatan yang harus kamu coba, just do it. Okay guys, thank you so much for watching. Follow social media aku and see you on my next video. Bye-bye!